Pemirsa Intens Investigasi, prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda ternyata bukan sekedar persoalan siapa yang berhak mengasuh buah hati. Di balik panasnya perseteruan kedua orang tua ini, ada dua sosok anak yang justru disebut paling rentan terdampak. Lantas, seberapa besar sebenarnya luka psikologis yang bisa muncul ketika konflik kedua orang tua terus-terusan menjadi tontonan publik? Benarkah setiap tudingan, komentar pedas, hingga perang narasi di media sosial perlahan dapat menjadi beban berat bagi anak-anak? Bahkan, psikolog senior Tika Bisono turut memberikan peringatan. Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, apakah anak bisa mengalami stres, frustrasi, bahkan depresi? Dan di tengah konflik yang belum berujung, ada satu momen yang kembali menjadi sorotan. Ulang tahun Ruben Onsu yang ke-43 tahun pada 15 Agustus kemarin justru dilewati tanpa kehadiran kedua putrinya, Thalia dan Tania. Benarkah ada alasan tertentu yang membuat kedua putrinya itu tidak bisa hadir? Ataukah ada syarat atau hambatan lain yang membuat pertemuan seorang ayah dengan anak-anaknya menjadi sulit terlaksana? Sementara itu, di tengah sorotan publik, seperti apa pula Ruben Onsu yang memilih merayakan ulang tahunnya bersama anak-anak panti asuhan justru dituding sebagai pencitraan? Dan di tengah segala tudingan, air mata, serta perang narasi yang terus bergulir, akankah Ruben dan Sarwenda akhirnya menyadari bahwa di balik perebutan hak asuh ini, ada hati anak-anak yang tak seharusnya ikut menjadi korban? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Panasnya polemik gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda yang terus bergulir di ranah publik, rupanya mengundang keprihatinan mendalam dari para pakar. Psikolog senior Tika Bisono turut menyoroti dinamika perselisihan yang kian liar dan menjadi konsumsi masyarakat luas ini. Ya, Tika memperingatkan bahwa perselisihan terbuka antara kedua orang tua, terlebih yang terekspos secara masif di media massa dan media sosial, akan memberikan dampak psikologis yang sangat buruk serta berbahaya bagi kesehatan mental anak-anak mereka. Menurut Tika, paparan informasi, tuduhan, hingga komentar-komentar pedas netizen di media sosial berpotensi besar memicu beban mental yang berat pada anak. Kondisi tersebut jika dibiarkan tanpa perlindungan ekstra dapat membuat anak merasa frustrasi, mengalami stres berat, bahkan berisiko jatuh ke dalam kondisi depresi. Jangan kemudian dijadiin konsumsi publik, ya, yang akhirnya ujungnya mencederai anak sih iya, dan cedera traumatis yang disimpan, ya Sal, itu nggak tiba-tiba sekarang terus minggu depan hilang, nggak. Dia kesimpan sekarang, ya Sal. Nanti keluarnya pas mereka remaja. Bayangin rusaknya udah seperti apa. Dan ya di pekerjaan kami sebagai psikolog banyak sekali anak-anak yang rusaknya baru ketahuan ketika mereka lulus SMA, ya, sederajat atau perguruan tinggi. Bahkan ada yang baru ketahuan kerusakannya itu setelah mereka nikah gitu ya. Dan ternyata penyebabnya trauma masa kecil yang nggak pernah ditangani dengan baik, akhirnya dia terakumulasi terus dari satu trauma ke trauma yang lain, terus. Sorotan psikolog Tika Bisono tak berhenti pada dampak psikologis anak, melainkan juga menyasar pada kondisi emosional Ruben Onsu di hari spesialnya. Ya, Tika menyoroti momen ulang tahun Ruben yang ke-43 pada 15 Agustus kemarin yang terlewati tanpa kehadiran kedua putri kandungnya,
Talia dan Tania di sisinya. Menurut analisis Tika Bisono, seorang ayah yang merayakan hari kelahirannya di tengah situasi konflik keluarga pasti merasakan pergolakan batin yang berat. Ada rasa kecewa yang nyata serta perasaan kehilangan yang mendalam ketika di hari bahagianya tersebut sosok anak-anak yang dicintai tidak hadir mendampingi. Ya yang pasti sih kecewa ya, dan tentunya kehilangan gitu ya. Ada yang hilang gitu ketika hari bahagia itu anak-anaknya nggak ada. Lebih lanjut, psikolog Tika Bisono menerangkan bahwa bentuk perhatian kepada seorang ayah di hari ulang tahunnya sejatinya tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk kehadiran fisik semata. Tika menjelaskan, jika memang anak-anak berhalangan hadir secara langsung lantaran alasan tertentu, ketidakhadiran tersebut masih bisa terobati dengan adanya gestur atau kado yang bersifat personal. Kehadiran pesan singkat, voice note penuh kasih, hingga kiriman ucapan selamat ulang tahun dari sang anak sebelumnya dinilai sudah cukup mampu menjadi penawar rindu sekaligus pengganti kehadiran fisik yang menenangkan hati sang ayah. Namun sebaliknya, Tika memberikan penekanan tajam apabila kondisi ideal tersebut sama sekali tidak terjadi. Jika ucapan tak ada, kado absen, dan alasan ketidakhadiran pun terkesan samar tanpa kepastian, hal tersebut dipastikan akan menorehkan kesedihan serta kekecewaan yang sangat mendalam bagi batin seorang ayah. Tapi walaupun keadaan anak nggak ada, oke ada sesuatu yang hilang, tapi kalau diganti ya, dengan adanya hadiah yang sifatnya personal, ya kemudian ada teks happy birthday Sal yang dikirim gitu ya, kemudian ada voice note ya yang sambil ketawa-ketawa atau anaknya nyanyi happy birthday to you gitu ya, itu tetap bisa jadi pengganti sebenarnya secara fisik walaupun nggak ada. Nah, tapi kalau semua itu nggak ada dan alasan nggak hadirnya juga nggak jelas dan benar-benar bahkan anaknya dihubungin juga nggak bisa. Nah ini bisa menyebabkan memang kesedihan yang sangat mendalam. Menanggapi isu mengenai potensi sulitnya salah satu orang tua bertemu dengan buah hatinya, psikolog Tika Bisono memberikan pandangan tegas terkait aspek hukum serta dampak psikologis anak. Tika menegaskan bahwa dalam setiap ketetapan maupun putusan pengadilan, tidak boleh ada pihak yang dengan sengaja menghambat atau membatasi hak orang tua untuk bertemu dengan anaknya. Menurut Tika, hak akses bertemu anak yang nantinya tertuang dalam putusan hukum bersifat mutlak dan wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak tanpa syarat. Apabila di kemudian hari kesepakatan tersebut dilanggar atau sengaja dipersulit oleh salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melayangkan tuntutan balik. Tika mengingatkan bahwa sekalipun hak asuh jatuh ke tangan sang ibu, anak-anak tetap memiliki hak konstitusional dan psikologis untuk bertemu serta berinteraksi secara rutin dengan sang ayah. Keseimbangan kehadiran sosok kedua orang tua tersebut sangat vital demi menjaga stabilitas emosional serta kesehatan mental sang anak. Kalau dari pengadilan itu biasanya kan tidak boleh menghambat orang tua untuk ketemu anak. Itu dari pengadilan loh, dan itu harus ditepati. Nah kalau nggak ditepati, pasangan yang dirugikan ini bisa menuntut balik gitu ya, karena memang ada pasangan yang nggak ngebolehin gitu ya anaknya ketemu entah bapaknya atau ibunya, dalam hal ini bapaknya gitu ya. Tapi apapun kata individu, selama melawan keputusan pengadilan itu kejahatan, nggak boleh gitu loh, karena tetap keputusan pengadilan harus diikuti. Dan saya yakin keputusan pengadilan walaupun custody-nya ya asuhnya itu di ibu misalnya, nanti tetap wajib ketemu karena ya ayahnya legitimasinya ya cuma satu orang itu, nggak ada yang lain gitu ya. Dan itu
untuk kesehatan anak, kesehatan mental, kesehatan psikologis tumbuh kembang anak, tidak boleh ada hambatan sama sekali. Tak bisa temui Thalia dan Tania di hari bahagianya karena dihalangi syarat tak resmi. Lantas seperti apa pula pihak Ruben Onsu pertanyakan iktikat baik pihak sebelah. Bongkar drama syarat akses anak di hari ulang tahun hingga dituding pencitraan saat berbagi di panti asuhan. Seperti apa kugat tanggapan dan penegasan pihak Ruben Onsu? Pemirsa Intens Investigasi atas drama ketidakhadiran Thalia dan Tania di hari ulang tahun Ruben Onsu. Pihak kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, pun menanggapi terkait ketaatan hukum. Ya, Minola membeberkan perspektif hukum mengenai apa arti sejati dari seorang warga negara yang taat hukum. Minola menegaskan bahwa warga negara yang taat hukum adalah mereka yang menjalankan seluruh kewajiban hukumnya secara utuh, bukan malah memilih-milih kewajiban mana yang hendak dijalankan demi menguntungkan diri sendiri. Menurut Minola, apabila ada pihak yang secara sepihak menambahkan syarat-syarat tertentu yang tidak pernah disepakati atau diatur dalam hukum, tindakan tersebut sejatinya merupakan sebuah bentuk pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, Minola menyayangkan adanya persyaratan tambahan yang dimunculkan hanya saat seorang ayah ingin bertemu dengan anak-anaknya, terlebih di momen krusial yang hanya terjadi 1 tahun sekali, yakni hari ulang tahun. Syarat yang diada-adakan tersebut menjadi alasan utama mengapa di hari bahagianya kemarin, Ruben Onsu tak bisa didampingi oleh kedua putri tercintanya. Warga negara yang taat hukum adalah warga negara yang menjalankan seluruh kewajiban hukumnya, bukan warga negara yang memilih-milih mana kewajiban hukum yang hendak dilakukan, dan landasannya adalah itu lebih menguntungkan dirinya. Jadi perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu juga berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak itu seperti undang-undang dan wajib untuk ditaati. Ini sejalan dengan ajas pacta sunt servanda. Apabila kemudian kita menambahkan syarat-syarat yang sebelumnya tidak diatur dalam kesepakatan tersebut, dan itu hanya keinginan kita sepihak, bukan karena kesepakatan, itu juga adalah bentuk ketidaktaatan kepada hukum. Jadi sama seperti keinginan ayah untuk berkumpul bersama anaknya, apalagi di momen penting yang hanya terjadi 1 tahun sekali, tapi kemudian diberikan syarat, dan syarat itu tidak pernah diatur sebelumnya di dalam kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dan berlaku mengikat layaknya hukum bagi kedua belah pihak, itu juga adalah wujud tidak taat hukum. Apalagi kemudian kita mengatakan mengizinkan tapi pakai syarat, itu adalah bentuk lain dari kata tidak mengizinkan atau melarang ayah untuk bertemu dengan anaknya. Dan apapun perbuatan, pernyataan, sikap yang kami anggap itu bisa menjadi dasar di dalam proses gugatan hak asuh anak, akan kami jadikan satu landasan untuk mencerminkan bagaimana ayah mendapat kesulitan untuk bertemu dengan anaknya, dan ada syarat-syarat yang diberlakukan secara sepihak namun tidak pernah disepakati bersama dan tidak pernah tertuang di dalam kesepakatan yang ada bagi kedua belah pihak. Kita tidak menerapkan hukum secara sepihak, tidak mentaati hukum hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Di sisi lain, geram dengan berbagai spekulasi dan tuduhan miring yang beredar di ranah publik, Ruben Onsu akhirnya memilih tak tinggal diam. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, Ruben meluapkan kekecewaannya usai mendapati komentar miring netizen yang menuding dirinya melakukan pencitraan saat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-43 tahun bersama anak-anak panti asuhan.
Tudingan tersebut bermula dari komentar tajam seorang netizen yang menuliskan, "Pencitraan banget, ketemu anak kandung aja kagak ada waktu, anak kandung aja kagak dibiayain." Tak tinggal diam, Ruben dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah yang tidak berdasar. Kalau berkomentar tanpa tahu permasalahannya di awal, akhirnya jadi menyimpulkan sendiri, tapi berani menulis dengan percaya diri dan informasi yang diberikan salah, jatuhnya fitnah, tegas Ruben. Terus kalau dibiarkan seakan-akan benar, kalau dijawab malah dibilang baper. Jadi ini saya luruskan ya, insya Allah saya masih mampu, dan dari awal hanya minta waktu sesuai keputusan pengadilan. Jadi paham gak poinnya? Jangan diputer-puter terus pembahasannya, sambung Ruben. Kok bisa ya, sama anak panti dibilang pencitraan? Sehat selalu ya, jangan lupa bahagia ya. Karena kalau sudah bahagia, gak pusing cari fitnah urusan orang lain terus. Pungkas Ruben menutup statementnya. Abaikan berbagai tudingan miring, Ruben Onsu memilih menyambut usia ke-43 dengan penuh rasa syukur. Lalu, seperti apa pula kemeriahan dan kehangatan momen kejutan ulang tahun sang presenter bersama orang-orang terdekatnya? Dan rasa syukur. Begitulah potret hangat perayaan ulang tahun Ruben Onsu yang ke-43 tahun beberapa hari yang lalu. Ya, di tengah berbagai terpaan isu dan dinamika hidup, momen pertambahan usia kali ini dirayakan Ruben dengan penuh kesederhanaan, namun syarat akan kebahagiaan bersama orang-orang terdekatnya. Dalam unggahan video singkat di akun media sosial pribadinya, tawa dan suasana haru menyatu menjadi satu. Terlihat momen manis saat Betran Peto melangkah riang menyanyikan lagu ulang tahun, lalu dengan penuh kasih membantu menyalakan lilin di atas kue ulang tahun sang ayah. Tak hanya itu, pelukan hangat dan ciuman kasih sayang Ruben kepada sang putra menjadi bukti betapa kuatnya ikatan di antara mereka. Kebahagiaan tak berhenti sampai di situ. Suasana rumah Ruben pun diramaikan oleh kehadiran tim kerja yang turut membaur dalam doa. Terlihat Ruben dengan senyum mewarnai wajahnya memotong kue, menyajikan tumpeng khas perayaan, hingga berfoto bersama dengan hangat. Melengkapi momen penuh makna tersebut, Ruben pun menuliskan pesan singkat yang menyentuh di kolom keterangan unggahannya. Terima kasih semua atas doa dan ucapannya. Semoga semua ucapan baik dari kalian berbalik lagi ke kalian semua. Momen perayaan ulang tahun ke-43 ini menjadi bukti bahwa di balik segala riuk-pikuk kehidupan, kasih sayang dari keluarga dan sahabat selalu menjadi benteng terkuat bagi seorang Ruben Onsu. Selamat ulang tahun Ruben Onsu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.